cukup komprehensif ya. Saya harus akui oke lah, jempol jempol buat kelompok tiga. Cuma masalahnya bagusnya paparan tadi itu tidak tertuang di dalam naskah yang saya terima gitu kan. Jadi ini kebiasaan yang sangat-sangat sering terjadi gitu ya. Jadi ketika paparan itu, waduh, bagusnya luar biasa, tapi di dokumennya itu apa yang disampaikan itu nggak sepenuhnya ada gitu ya. Tetapi saya tetap mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Yati dan Pak Ini. Yang berikutnya, apresiasi yang kedua adalah di awal paparan itu Bu Hayati sudah disclaimer duluan, jadi saya nggak bisa nembak tuh karena udah disclaimer. Saya nggak dapat lakitnya, saya nggak terima, DPA-nya nggak terima, yang dipaparkan bagus-bagus semua oleh narasumber, ya udah berarti artinya dosa itu bukan Bu Hayati, Pak Doni dan teman-teman, tapi dosanya ada di biro hukum. Nah, ini apa namanya pengalaman jamak ya buat teman-teman semua, bahwa di dalam ini kan kita riset kecil-kecilan sebenarnya ya, kita riset kecil-kecilan, eh, tetapi polanya itu sama, polanya jamak. Kalau kita mengandalkan informasi itu dari satu sumber saja, maka hasilnya ya seperti ini, bias, bias. Tapi saya harus memahami juga bahwa keterbatasan waktu, kemudian sumber daya lainnya itu juga memberikan batasan yang jelas untuk mendapatkan data maupun informasi yang komprehensif. Jadi saya bisa memaklumi lah bahwa apa yang disampaikan Bu Hayati, Pak Doni itu uh, tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kenyataan secara utuh, karena sumber daya yang didapatkan dari Fokus juga sangat terbatas. Tapi mata rantai ini tidak boleh dibiarkan. Jadi pada pada diklat-diklat yang akan datang, bias-bias seperti ini kalau bisa diminimalisasi gitu. Karena kalau hanya mengandalkan satu sumber tanpa melakukan, kalau di dalam riset itu kita harus melakukan triangulasi data. Jadi kita kalau dalam apa kan, kalau kita di humas itu di jurnalistik ada yang namanya cover all sides, bukan hanya cover both sides, tapi cover all sides. Jadi kita mengandalkan informasi itu dari banyak sumber, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, kalau di dalam penelitian namanya triangulasi data. Nah, tadi Bu Hayati sudah menjelaskan, dan saya membaca juga itu, membaca juga pernyataan apa anggota Badan Pembentukan Perda di DPRD Provinsi Babel itu, Bu Maryam, itu kalimatnya jelas banget itu di dalam Bangka Pos itu dikatakan bahwa tidak ada satupun ya, produk hukum yang dilahirkan Pemprov Babel yang diharmonisasikan bersama Kanwil, Kemenkumham. Nah, berarti Kemenkumham ini dilangkain nih sama Biro Hukum, dan sementara laporan-laporannya itu nilainya tinggi, bagus-bagus, A berapa tadi? A semua gitu kan. Jadi ini kan jadi bias yang tadi saya bilang, ya. Sama juga dengan kalau kita bicara laporan-laporan soal anggaran ya. BPK mengatakan bahwa Babel tahun ini mendapatkan WTP gitu. Padahal coba kita lihat, banyak daerah-daerah yang mendapatkan WTP itu korupsinya sabrek-abrek gitu kan. Jadi WTP itu tidak menggambarkan bahwa itu lepas dari korupsi. Sama juga dengan tadi ini ada JDA-nya bagus, harmonisasinya bagus, padahal kenyataan lapangannya tidaklah demikian. Nah, jadi format setulanya mungkin nanti kita bisa rumuskan lah supaya bisa dapat informasi yang komprehensif. Nah, sebenarnya dengan mendapatkan data sekunder ya, kalau kita misalnya bisa mendapatkan data sekunder seperti yang saya sebut sebelumnya, itu ada Renstra, DPA, kemudian RPJMD, lakitnya, kemudian kita datang ke lapangan dengan berbekal pengetahuan yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman itu sumber apa pengetahuannya itu soal hukum, atau ada yang dari sosiologi, ada juga yang dari politik. Itu setengah hari Bapak Ibu ada di kantor itu sudah ketahuan
peta persoalan di sana itu udah ketahuan. Bahkan relasi kuasa antara Karo dengan Kabak, Kabak dengan staf itu akan kelihatan semua gitu kalau kita bisa berkunjung secara langsung. Setengah hari itu udah ketahuan. Tapi sebelumnya kita harus membaca dokumen-dokumen itu dan membaca isu-isu terkini yang ada di media massa. Nah, itu catatan saya yang uh, patut saya sampaikan. Yang berikutnya adalah soal tadi disebut soal JDIH gitu kan. Nah, ini saya tertarik dengan JDIH kalau misalnya kita menilai satu menilai kinerja dari Biro Hukum berdasarkan JDIH juga cukup menarik gitu karena parameternya juga cukup jelas itu. Jelas. Saya nggak tahu Babel tadi dapat dapat penghargaan JDIH ya? Oh, enggak, Pak. Ya. Jadi Ya. nilainya masih kurang tata kelola JDIH-nya. Nah, itu padahal itu cuma salah satu tugas pokok yang diemban oleh Biro Hukum ya, soal JDIH itu. Nah, ini kalau kita pakai parameter satu aja parameter apresiasi yang kita gunakan itu bisa bisa membenahi aspek kelembagaan itu secara komprehensif. Ini kalau kita lihat penilaian JDIH ya, ini ada beberapa indikator. Ada sembilan. Saya kita melakukan penilaian soal kelembagaan, kemudian SDM, ada koleksi dokumen hukum, ada teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan IT, kepuasan masyarakat, sosialisasi, dan inovasi dalam pengelolaan data. Berarti ada sembilan komponen. Nah, kalau 9 komponen ini bisa dibenahi oleh seorang kepala biro hukum, wah selesai persoalan itu dengan 9 parameter ini. Nah, maksud saya uang yang diberikan oleh TAPD setiap tahun kan ada pagunya tuh, biro biro hukum itu dapat pagu anggaran setiap tahun sekian. Ketika pagu anggaran itu dialokasikan dalam bentuk program kerja ya dan kegiatan melalui DPA, ya, dokumen pelaksanaan anggaran itu mencerminkan 9 aspek parameter ini, itu akan sangat sangat nyata ininya hasilnya. Misalnya untuk kelembagaan JDIH, apa program kegiatan yang kita buat, kemudian alokasi anggaran dalam DPA itu seberapa besar. Berikutnya, peningkatan kompetensi SDM pengelola JDIH, berapa uang yang dialokasikan, bentuk program kegiatannya apa saja dalam 1 tahun anggaran, dan seterusnya sampai dengan 9 aspek penilaian ini. Itu dalam jangka waktu, kalau kita pakai milestone dalam jangka waktu 3 tahun misalnya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun tuh berhasil kalau memang serius dilakukan oleh seorang kepala hukum. Nah, makanya ini yang orang teman-teman yang PKA ini kan berarti kan kabak-kabaknya kalau dimasuk ke dalam biro hukum di daerah harusnya memfokuskan program kegiatan itu berdasarkan parameter-parameter yang seperti ini, Pak Doni. Itu akan lebih terukur, Pak. Apalagi uang kita itu kan terbatas kalau di daerah. Itu dibagi sana sini, OPD-nya sekian banyak gitu kan. Paling yang diterima oleh Biro Hukum sekian miliar. Belum lagi uang itu dibayar buat bayar air, listrik, telepon, gaji, tunjangan. Sisa berapa uang yang dipakai untuk kegiatan substantif. Nah, uang yang sedikit tadi itulah yang kegiatan substantif itu diarahkan kepada 9 aspek penilaian ini untuk diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Sehingga dampaknya itu akan besar. Kalaupun misalnya dalam 1 tahun anggaran itu uang yang kita miliki itu tidak cukup untuk membiayai 9 tadi, kita bisa pilih. Bu Hayati bisa pilih. Bu Hayati ada di Biro Hukum ya? Atau pegawai Kemenkumham? Di BPHN, Bapak, Pegawai Kemenkum. Oh, bukan orang daerah ya. Saya kira orang daerah. Nah, eh, kita bisa mengarahkan ya, tapi kan mereka itu kan menjadi menjadi mitra kerja kita kan. Nah, kita mengarahkan kepada mereka, kabak-kabaknya itu, kabit-kabitnya, termasuk kepala biro kepegawaian, untuk mengarahkan kalau memang dari 9 aspek penilaian ini tidak bisa dianggarkan karena kapasitas fiskalnya terbatas, ya sudah pilih aja mungkin 3 atau 4 aspek yang menjadi sangat urgen dan kemudian bisa realistis untuk kita selesaikan dalam 1 tahun anggaran.
ya kita selesaikan aja yang 4 atau 3 itu. Nanti tahun berikutnya baru aspek yang lain. Sehingga dalam rentang waktu 3 tahun, 9 aspek penilaian ini bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin itu saran saya. Yang terakhir nanti ya buat teman-teman di Kemenkumham, laporannya akan lebih bagus lagi kalau memang terstruktur seperti tadi yang disampaikan Bu Hayati. Jangan sampai apa yang disampaikan secara lisan itu lebih baik daripada yang tertulis. Padahal yang dinilai itu yang tertulis. Ya, terima kasih Bu Hayati, Bu Rini, Pak Doni. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Apa yang sudah disampaikan Bapak luar biasa. Mungkin sedikit saja meminta tolong kepada Bapak selaku narsum pakar, karena kelompok ini sebelumnya belum, maksudnya memberikan laporannya di drive itu, di link drive-nya agak terlambat, jadi belum ada catatannya dari Bapak. Mohon izin masukan dari Bapak, saran-sarannya juga mungkin seperti kelompok lain yang sudah memberikan laporannya bisa tertulis juga Bapak, karena banyak sekali masukan dan arahan dari Bapak, tapi karena lisan seperti tadi mungkin takutnya ada yang kelewat gitu loh Pak. Ini terekam kan Bu ya? Ya, ini kan belakangan yang kelompok ini, ya kelompok Ya, ada rekamannya ya? Iya, maksud saya kalau tertulis barangkali supaya nggak lupa gitu loh Pak. Ya. Mohon diberikan catatan-catatan juga, masukan arahannya di laporannya. Dan untuk Bu kelompok 3, Pak Doni maupun Bu Hayati dan kawan-kawan, betul sekali apa yang disampaikan Pak Ilham. Tadi di laporan di PPT-nya sudah cukup lengkap ya. Maka mohon itu dituangkan di dalam laporannya yang utuh ya Pak dan Pak Doni maupun Bu Hayati, sehingga ketika membaca laporannya sudah bisa menggambarkan segalanya apa yang menjadi bahan laporannya. Karena beberapa tadi ada yang kelompok 1 juga yang dilaporkannya dengan yang baru sampai di mana, kemudian ada laporan yang kedua di PPT-nya, itu malah lebih lengkap gitu loh. Maksudnya tolong diutuhkan sehingga Pak Ilham bisa membacanya secara komprehensif dan memberikan catatan-catatan tertulisnya. Bu Dede, mohon izin Bu, Ya, kalau ya, nanti catatan-catatan saya, kalau Pak Doni dan Bu Hayati bisa mengirimkan dalam bentuk Word, itu akan lebih memudahkan saya untuk memberikan catatan di samping kanannya. Ya. Begitu juga nanti di kelompok 1 ya tadi ya. Ya. Mungkin gini, yang udah dibahas kelompok 1 dan 2 juga laporan yang tertulis dalam bentuk Word, tapi yang infografis juga, artinya Bapak pakar ini bisa memberikan catatan di sebelah kanannya, begitu, yang utuh artinya, gitu ya Pak. Ya Bu. Jadi bukan hanya kelompok 3, tapi juga kelompok 1 dan 2 laporannya di Word, tapi yang lebih bagus artinya bersifat infografis juga, tapi bisa memberikan ruang kepada pakar Pak Ilham khususnya untuk memberikan catatan, arahan dan masukannya. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, dan itu menjadi menjadi dasar untuk menyempurnakan apa yang sudah dibuat, catatan, arahan dan masukan dari Pak Ilham ini. Saya kira itu untuk Pak Doni, Pak Bu Hayati dan kawan-kawan di dalam kelompok 3. Terima kasih untuk segala upayanya dan terutama kepada Pak Ilham. Kita masih punya waktu Pak untuk kelompok 4. Sudah tergendam lagi dan sudah tergendam. Begitu mendarat kita tadi. Halo. Gimana Pak? Kita lanjutkan yang kelompok 4 ya Pak? Iya lanjut Bu. Okay. Sampai jam 1. Oke, silakan untuk kelompok 4, kelompok 1, 2, 3 mohon untuk menjadi catatan apa yang sudah disampaikan, disepakati tadi. Monggo, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Ilham, yang penuh memberikan keilhaman kepada kita semua.
atas informasinya, arahannya, gitu yang sangat luar biasa kepada kelompok-kelompok lainnya. Dan juga tentunya nanti kepada kami kelompok 4 yang terhormat Ibu Rini, yang terhormat Ibu Dede, dan yang penuh kebahagiaan teman-teman dan kita semua. Ya, kami dari kelompok 4, Bapak Ilham, kelompok pariwisata yang alhamdulillah tadi di awal diapresiasi dan di-spill oleh Bapak Ilham atas hasil laporan studi lapangan kami pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga. Ya. Adapun secara substantif dan komprehensif ya, akan disampaikan oleh rekan saya yang sudah sangat luar biasa, yaitu Ibu Ayu dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Dipersilakan Ibu Ayu. Terima kasih banyak Pak Masan atas pengantarnya. Selamat pagi yang terhormat Pak Ilham, yang kami hormati Bu Rini dan Bu Dede dan rekan-rekan semua. Kami di sini mewakili dari kelompok 4 yang terdiri dari Pak Arabi, Bu Aulia, Pak Beki, Bu Dina, Pak Masan, Bu Indah, Pak Rahmatullah, Bu Retno, Bu Umi, dan saya sendiri dengan Yuditya. Pada kali ini Nggak kelompok kelihatan ya 4 videonya ya? Gambarnya nggak kelihatan ya? sudah kelihatan belum ya Pak ya tampilannya? Belum. Yang saya lihat ini Pak Doni. Pak Doni sama Bu Hayati. Mungkin kami di-unpin dulu kali ya. Jadi biar di-pin pembicara berikutnya. Bu Hayati, saya sudah tiap hari lihat Bu Hayati. Tolong di-unpin dulu. Loh, saya di-pin panitia loh. Ini harus Oh di-unpin iya, sama iya. panitianya. Oke. Sudah terlihat untuk tampilan paparannya Bapak Ibu sekalian? Kalau tampilan di saya sih udah kelihatan ya. Sudah Paparannya ya. sudah, orangnya yang nggak kelihatan. Orangnya, Oh, orangnya. Mas Rian, mungkin saya sama Pak Doni di-unpin dulu ya, biar Mbak Ayu. Oh iya, Saya udah siap. cukup puas melihat Pak Doni dari tadi. Soalnya. Iya, lu belum puas Iya, ngeliatin siap. gue. Mas Rian, jangan gitulah Mas Rian. Mohon maaf Bapak Lepaslah Ibu, ini kami. saya iya karena saya nge-host PKN juga nih jadi saya terbelah. Sebentar ya, saya orangnya satu. Sebentar. Luar Jangan biasa. terbelah dong Mas Rian. Iya, silakan. Oke, ya Oke. mungkin izin lanjut ya Bapak. Ya, silakan. Ya, adapun kelompok 4 ini kemarin mengambil lokus di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini deskripsi profil dari Dinas Pariwisata disebut memang berperan sangat sentral ya dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan program-program strategis yang menyentuh pengembangan sektor pariwisata, pelestarian budaya daerah, pembinaan kepemudaan, serta peningkatan prestasi olahraga. Adapun memang profil kinerja dari dinas dimaksud itu mempunyai destinasi unggulan yang nasional, berkomitmen pemerintah daerahnya untuk pengakuan internasional, kekayaan dan pelestarian budaya, serta strategi pembangunan. Untuk tujuan kepariwisataan di sini, Dinas Pariwisata ini memiliki tujuan diantaranya untuk melakukan pelestarian. Di sini pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal dari Kepulauan Bangka Belitung. Lalu dari sektor pembangunan sendiri, bagaimana kepariwisataan ini bisa dilanjutkan atau berkelanjutan untuk kegiatan pembangunannya. Lalu untuk peningkatan ekonomi lokal melalui kepariwisataan serta untuk jaminan kepastian hukum serta pedoman terencana yang berkelanjutan. Adapun prinsip kepariwisataan itu meliputi pelestarian lingkungan, menjunjung tinggi HAM, ragam budaya kearifan lokal serta wawasan global. Untuk pembangunan kepariwisataan itu memang ke arah untuk kesejahteraan, keadilan, dan proporsional dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sinergi stakeholders yang terkait untuk memajukan kepariwisataan serta untuk
di bidang kepemudaan dan kebudayaan. Adapun rencana strategi pada dinas dimaksud itu diantaranya meningkatkan kunjungan wisatawan, berkembangnya ekonomi kreatif, serta meningkatkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk selanjutnya, kelompok kami, kelompok 4, melakukan identifikasi permasalahan yang ada, yang pada saat kemarin kita sudah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk menemukan hal-hal mana yang perlu kita lakukan rekomendasi atau melakukan penyelesaian masalah dalam rangka untuk memenuhi tujuan dari dinas dimaksud. Di antara diagnosa masalah yang kita identifikasikan yaitu banyaknya instansi yang terlibat atau regulasi yang tumpang tindih dan koordinasi yang kurang baik, kurang optimal. Lalu adanya minim aksesibilitas kepariwisataan yang saat ini memang masih belum memadai, lalu sumber daya kepariwisataan yang masih belum optimal, serta promosi wisata yang memang masih belum maksimal dilakukan. Adapun beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait untuk permasalahan diagnosa ini, beberapa di antaranya dengan melakukan penguatan kerangka kelembagaan dan kebijakan, dengan penyelarasan regulasi lintas sektor, pembentukan forum koordinasi permanen, penguatan peran dinas pariwisata daerah, serta penyatuan visi dan misi nasional. Untuk meningkatkan kurang optimalnya koordinasi, itu bisa dilakukan dengan peningkatan mekanisme kolaborasi dan komunikasi dengan adanya sistem komunikasi terintegrasi, gugus tugas dan pertukaran pegawai, serta model pentahelik yang bisa diperkuat nantinya. Untuk selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, itu bisa dilakukan melalui pelatihan bersama lintas sektoral ataupun instansi untuk dilakukannya spesialisasi dan profesionalisme, pengembangan budaya kolaborasi, serta adanya kursus pembelian kursus pemandu wisata serta bahasa. Untuk peningkatan promosi wisata, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kita bisa untuk memanfaatkan bagaimana perizinan pariwisata secara online untuk data pariwisata yang dibuat secara terpadu, serta promosi digital bersama dengan media sosial ataupun media promosi lainnya. Lalu untuk stakeholders mapping yang kita lakukan, di sini ada beberapa instansi terkait seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PT Timah Indonesia. Adapun kami coba lakukan analisis dengan metode USG, di mana permasalahan ataupun identifikasi yang kita temukan dilakukan analisis mana permasalahan tersebut yang kita bisa angkat untuk dijadikan permasalahan prioritas. Di sini dari 4 permasalahan yang telah kita identifikasi, kami lakukan analisis USG, ditemukan permasalahan utama ataupun prioritas, yaitu permasalahan kelembagaan dengan struktur organisasi yang masih tergabung dalam 4 tugas kementerian. Di sini akibat dari banyaknya tugas ataupun urusan bidang, kemungkinan untuk menjadikan pelaksanaan tusi yang ada di Dinas Pariwisata sendiri untuk dilakukan secara overlapping dan regulasinya pun memang masih tumpang tindih. Dan selanjutnya kita lakukan analisis fishbone, di mana kita menemukan penyebab ataupun akar permasalahan dari masalah yang kita angkat prioritas ini. Dari permasalahan kelembagaan yang ada, kita melihat bagaimana sih metodenya, apakah masih adanya kurang optimalnya koordinasi dalam perbedaan urusan ataupun bidang prioritas pada masing-masing
tugas dari keempat kementerian tersebut. Lalu dari sisi manusianya, kita melihat masih ada kurangnya pelatihan teknis di bidang kepariwisataan, dan untuk SDM pariwisata memang masih belum dilakukan secara optimal. Untuk materialnya sendiri, memang dana APBD ini terbagi dari untuk 4 urusan yang menyebabkan anggaran pariwisata memang masih terbatas dialokasikan. Dari sisi regulasi, terdapatnya overlapping regulasi dan kewenangan dari masing-masing urusan yang diampu oleh Dinas Pariwisata sendiri. Dari segi struktur organisasi masih memuat 4 bidang atau 4 urusan yang diampu. Dari sisi stakeholders memang masih belum optimalnya mitra kerja dalam sektor pariwisata. Nah, di sini kami cobakan untuk membuat pemetaan stakeholders terhadap dari jejaring ataupun stakeholders yang kita identifikasikan. Untuk laten, kita kategorikan laten di sini ada badan usaha masyarakat atau pelaku UMKM. Untuk promoters di sini kita masukkan untuk stakeholders Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk Apetetics, kita masukkan aktivis dan LSM sendiri di sini. Dan untuk Defenders, kita masukkan wisatawan ataupun konten kreator, serta jurnalis yang akan berkontribusi dalam mengembangkan promosi wisata di Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kita kaitkan dengan Astacita, terutama Astacita yang ke-7, yaitu memperkuat reformasi hukum, politik, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, kita melihat bagaimana sih dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, demokratis, dan terpercaya, pasti dibutuhkan manajemen kinerja yang baik, khususnya di keuangan, akuntabilitas, efisiensi, serta pengelolaan anggaran negara yang baik. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang pertama yang terkait dengan Astacita yang ke-7 ini dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan reformasi birokrasi. Di sini kami angkat manajemen keuangan itu harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang ada, hingga penerapan sistem informasi keuangannya itu mendukung dengan keterbukaan informasi publik. Lalu poin yang kedua, untuk memperkuat sistem pengawasan dalam pencegahan korupsi itu dilakukan dengan pengendalian yang baik secara internal maupun eksternal. Keterlibatan APIP di sini juga sangat penting untuk memperkuat integritas dan penyimpangan anggaran. Sehingga itu dalam pembuatan pelaporan harus terstandar dan penerapan prinsip yang value for money ini untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Yang terakhir, bagaimana tata kelola yang baik dalam mewujudkan reformasi hukum. Di sini pengelolaan yang taat hukum dan mendukung reformasi hukum dalam penggunaan anggaran. Mungkin itu dari kami. Saya mewakili dari kelompok 4 kepada Bapak Ilham. Kami mohon untuk masukan dan perbaikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dede, Bu Tia Nurimania. Ya, saya sudah membaca laporannya Tia dan teman-teman. Pak, seperti yang laporan-laporan sebelumnya, jadi apa ya, laporan yang dibuat itu, ya ini kritik saya kurang komunikatif begitu. Jadi penjelasan yang disampaikan secara lisan itu memang selalu umumnya lebih baik daripada apa yang tertulis. Jadi pada batas tertentu itu kadang nggak sama gitu apa yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
Nah, sehingga saya memberikan beberapa catatan pada kesempatan. Yang pertama, ini kan dinas pariwisata yang punya tupoksi itu macam-macam ya. Bahkan ada 4 ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Ada pariwisata, ada pemuda olahraga, nah, tapi di dalam laporan itu tidak memberikan batasan. Harusnya kan ada statement bahwa laporan ini hanya membatasi pada urusan pariwisata gitu. Tapi statement itu nggak ada, sehingga saya bertanya-tanya itu di catatan saya yang pertama di paling atas ya, apa ini hanya membahas pariwisata aja atau ada hal yang lain gitu. Tapi secara keseluruhan isinya cuma pariwisata, meskipun dinas itu bukan hanya pariwisata saja yang dibahas ya. Betul ya Bu Yuditya ya? Ya, baik Pak. Mungkin pada Iya. awalnya nanti kita membuat ruang lingkup bahwa skop yang akan kita Ya, bahas itu terkait harusnya masalah pariwisata ya Pak ya. betul. Jadi ada batasan masalah yang dibahas gitu, supaya orang itu tidak bertanya-tanya ini maksudnya gimana dinas ini, tapi yang dibahas cuma satu soal. Kemudian ini catatan saya yang pertama, kalau kita bicara rekomendasi penyelesaian masalah, ini ada di bagian C ya, di bagian C itu ada diagnosis masalah. Ini saya membacanya ini sebagai masalah atau analisis faktor internal, tapi nanti yang di bawahnya itu yang eksternal. Nah, ini di bagian C ini ada beberapa catatan saya. Yang pertama, persoalan ternyata dari 4 persoalan ini analisisnya pakai orang hamil ya Bu Yuditya ya, pakai USG. Iya betul Bapak. Ya, setelah di USG ini ternyata dari 4 masalah ini yang dipilih cuma satu ya, yang nomor 1 itu ya permasalahan kelembagaan ya. Ya betul. Ya, yang Untuk 3 ini, iya yang 3 ini kita abaikan kan? Atau Iya. 3 ini dibahas juga? Iya. Jadi diangkat memang berdasarkan petunjuk dari Bu Dede dan Bu Rini, memang kita angkat untuk satu mana masalah yang menjadi prioritas dari identifikasi yang kita temui di lokus. Seperti Ya, itu Bapak. berarti dibahas semua, tetapi titik beratnya di bagian 1. Betul, betul. Ya, oke. Nah, catatan saya jika ini yang pertama ya, kalau mau konsisten menunjuk kelembagaan sebagai masalah utama, tim seharusnya fokus pada penelaahan kelembagaan saja. Analisis 6M ya, dengan dibantu metode Fishbone seperti tadi yang disampaikan, itu bisa dijadikan rujukan. Tapi titik beratnya dengan 6M itu yang pertama, SDM bidang pariwisata itu kompetensinya seperti apa? Ini harus ada penelaahan yang komprehensif terkait SDM, mulai dari kadis sampai dengan staf biasa. Kadis misalnya, dia itu latar belakang pendidikannya apa sih? Kemudian latar belakang pekerjaannya apa? Dia mutasi dari mana? Dia orang asli pariwisata atau bukan gitu? Ini kan kelihatan nih SDM nih. Kalau memang dia bukan orang pariwisata, dia punya pendidikan ataupun diklat ataupun bimtek apa yang mendukung supaya dia bisa menguasai persoalan pariwisata. Terutama ini kabitnya ya, saya menekankan pada kabitnya. Karena ini kan ada 4 urusan ya. Ada 4 urusan, berarti kan ada 4 bidang di situ. Nah, paling tidak seorang kabit pariwisata, kabit pemuda dan olahraga, kemudian kabit apa lagi nomenklaturnya ini sih? Kebudayaan, Bapak. Kebudayaan itu mengerti tugas pokok dan fungsinya, sehingga dia betul-betul menguasai persoalan di lapangan. Sama kayak saya di sini, kita ini di pusat penerangan itu ada 4 bidang. Ada bidang program, ada bidang pengaduan, bidang perpustakaan, dan bidang kehumasan. Nah, semua kabit yang ada di sini yang sekarang jadi fungsional media itu harusnya menguasai, sehingga seorang Kapuspen itu terbantu dengan penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh kepala-kepala bidang yang ada di sini gitu. Untuk urusan perpustakaan, pengaduan,
program dan kemasan itu mereka harusnya menguasai, sehingga seorang Kapuspen itu bisa menerima input yang komprehensif, matang dari bidang-bidang yang ada. Begitu juga di sini saya mengandaikan seorang kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga itu mendapatkan input yang komprehensif dari kabit-kabitnya. Cuma kita nggak tahu ini di dalam lakibnya terbaca nggak itu kompetensi daripada staf yang di bawahnya, kadis, sekdisnya, kabit-kabitnya itu mumpuni atau tidak. Nah, ini bisa ditelaah dari situ. Kalau kita bicara kelembagaan ya dengan 6M. Karena bicara lembaga itu ada 3, Mbak Yudita. Yang pertama itu adalah sistem. Sistem itu berarti regulasi ya. Kita bicara aturan ya, kita bicara sistem kelembagaan itu yang pertama itu adalah regulasi. Regulasinya komplit nggak? Kemudian orang itu bukan hanya pimpinan, tetapi juga sampai dengan staff. Yang ketiga, lembaga itu sendiri gitu. Jadi ketiga ini adalah integrated component yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Harus ada di 3 hal ini. Dan soal anggaran ya, ini yang poin yang kedua. Anggaran yang mereka pegang selama ini di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga itu besarannya seperti apa? Kemudian alokasinya bagaimana? Tepat sasaran atau tidak? Karena tadi saya di 3 kelompok tadi kan sudah saya kemukakan bahwa kapasitas fiskal daerah itu sangat terbatas. Mereka itu DAU APBD-nya itu sangat bergantung kepada DAU dan DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tanpa itu semua, mereka tuh, apalagi yang namanya bubble itu kapasitas fiskalnya rendah gitu. Kalau kita bandingkan dengan Kaltim, dengan Riau, itu jauh ininya, duitnya beda. Nah, dengan uang yang terbatas itu, setelah kita melihat DPA, itu mengarah kepada persoalan yang dikemukakan Mbak Yuditya atau tidak gitu. Dia mengalokasikan uang itu tepat sasaran nggak untuk memecahkan persoalan-persoalan? Kalau enggak, ya sampai kapanpun ini persoalan nggak akan selesai. Karena sumber daya kan harus teralokasikan secara proporsional dengan tergambar di dalam DPA. Kemudian yang ketiga, alat kerja yang digunakan tuh canggih nggak? Ini kan kita bicara soal pariwisata, promosi pariwisata, itu kan semua berbasis teknologi ya. Basis teknologi. Mereka udah punya teknologi yang canggih nggak untuk mempromosikan atau meningkatkan kualitas layanan pariwisata itu. Kemudian regulasi yang dirujuk itu efektif nggak? Kita bisa bercermin dari itu gitu. Untuk mesin ya. Kalau kita pakai 6M, M itu berarti ini mesin. Tadi SDM itu man, anggaran adalah money, kemudian alat kerja ini mesinnya. Kemudian secara metodologi, cara kerja mereka, cara kerja bidang pariwisata selama ini efisien nggak gitu? Jangan-jangan satu pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan oleh 2 orang saja harus dikerjakan oleh 10 orang karena pegawainya kebanyakan. Atau mungkin pekerjaannya banyak, ya, tapi pegawainya sedikit, ya, berbanding balik. Nah itu juga menjadi poin analisis yang kita harus gunakan untuk membicarakan kelembagaan tadi. Yang sebagaimana dikemukakan oleh Pak Yudit. Kemudian yang berikutnya soal cara kerja tadi, kolaboratif dengan OPD lain atau bagaimana? Dia kerjasama nggak dengan OPD lain si dinas ini? Kemudian daerah sendiri secara makro ya, bubble itu sendiri dia kerjasama nggak? Provinsi ini bekerjasama nggak dengan kabupaten kota? Atau bekerjasama nggak dengan provinsi lain? Atau bagaimana dia mengkoordinasikan sebagai pemerintah provinsi, mengkoordinasikan daerah-daerah yang ada di bubble yang memiliki potensi wisata untuk bekerja sama satu sama lain. Misalnya di Bangka itu kan ada beberapa, Bangka Tengah, Bangka Selatan, ya kan, Bangka Timur. Bagaimana koordinasi di antara Bangka sendiri? Kemudian bagaimana koordinasi antara Bangka dengan Belitung? Belitung itu ada 2, Belitung Timur sama Belitung. Nah, Belitung Timur dengan Belitung ada koordinasi nggak? Ada kolaborasi nggak? Belitung Timur dengan Belitung. Ini baru sama-sama Belitung nih. Bagaimana Belitung dengan Bangka? Itu kan
hal yang lain lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah diatur di dalam Permendagri tentang kerjasama antar daerah. Kalau kita buka Permendagri 22 tahun 2020 itu sudah ada jelas ya, ada jelas regulasi yang mengatur bagaimana tata cara ataupun skema kerjasama antar daerah ataupun daerah dengan swasta. Begitu juga dengan skema pembiayaan. Skema pembiayaan itu bisa dengan pinjaman daerah, bisa dengan KPBU, bisa dengan CSR. Nah, ini bisa dipakai untuk kita menganalisis kelembagaan dengan menggunakan 6M tadi. Kemudian yang berikutnya, kita sudah melakukan pemetaan nggak pangsa pasar pariwisata di bubble? Itu kan kalau kita bicara pemetaan pangsa pasar di bubble soal pariwisata, itu kita bisa bicara destinasi maupun karakteristik wisatawan. Itu harus sinkron dengan potensi yang ada. Ya, kita harus petakan misalnya destinasi di Bangka itu apa aja. Darat, laut, gitu kan, hutan atau apapun itu kita harus petakan. Kemudian karakteristik wisatawan yang masuk itu senangnya ke destinasi yang mana. Kemudian karakteristik wisatawan itu kan kita bisa bedakan antara yang domestik dengan yang mancanegara. Yang domestik itu lebih preferensinya lebih kemana, kemudian yang datang itu generasi yang seperti apa, gitu. Yang tua kah, muda kah, dia ke destinasi mana, begitu juga dengan yang internasional, yang mancanegara. Dia punya tujuan destinasi ataupun karakteristik wisatawannya seperti apa. Nah, itu harus disinkronkan dengan potensi yang ada. Kalau di bubble itu saya kira potensinya lebih kepada laut ya. Laut, kemudian danau-danau yang habis bekas tambang itu yang bisa dijual gitu kan, selain wisata kuliner dan lain-lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu modal material pariwisata yang dimiliki. Ini kita bisa lihat kalau kita bicara modal material itu kita bisa telah sistem transportasi di sana seperti apa, mendukung nggak untuk pariwisata. Kemudian fasilitas kesehatan, keamanan, infrastruktur digital, atraksi-atraksi wisata yang mereka buat dalam satu event tahunan, ada nggak seperti itu? Nah, dengan membagi ke 6 poin ini, kita bisa membahas kelembagaan secara komprehensif. Nah, setelah ke-6 hal itu dianalisis, diatasi masalahnya, barulah Dinas Pariwisata bicara program dan kegiatan. Jadi kalau saya lebih cenderung membenahi faktor internal dulu, analisis internal dulu, baru kita bicara keluar. Karena nggak mungkin kita bicara bagaimana meningkatkan potensi menarik wisatawan kalau di internal sendiri SDM-nya masih seperti itu kompetensinya, dia nggak tahu apa yang mau dia kerjakan gitu, masih berkelahi soal alokasi anggaran bidang pariwisata kok lebih besar daripada bidang pemuda dan olahraga gitu kan. Itu aduh, jama Mbak, kalau yang ini kan kita menyatukan rumpun urusan dalam satu sistem kan, dalam satu lembaga kan. Di situ kan tarik menarik itu antara ini kepentingan kebudayaan lebih gede loh sebenarnya daripada pemuda dan olahraga. Nah, pemuda dan olahraga juga punya ego seperti itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana pembagian anggaran di mereka. Nah, biasanya nomenklatur yang disebut duluan itu yang paling gede, sehingga menimbulkan kecemburuan. Orang kebudayaan bilang, loh ini dinas kok titik beratnya hanya pariwisata, si pemuda olahraga bilang titik beratnya kok di situ, kita dianaktirikan dan seterusnya, sehingga kekompakan pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Padahal ini kan satu kerja bersama ya harus dilakukan. Bukan, kita nggak bisa bilang itu kerjaan kebudayaan sehingga orang pariwisata, orang olahraga nggak mau terlibat di dalamnya, padahal nggak boleh seperti itu. Nah, inilah manajemen dari seorang kepala dinas dan sekdis ini juga menjadi penting untuk mengorkestrasi tupoksi yang diemban oleh mereka. Itu yang catatan saya ya. Kemudian yang
berikutnya kalau kita bicara ini ya, analisis SWOT SDM pariwisata. Nah, ini kalau yang di halaman berikutnya tuh dia halaman berapa ya? Aduh, nggak tahu halamannya di sini. Pokoknya analisis SWOT yang kotak-kotak itu, baca ya. Nah, ini saya melihatnya ini sebagai analisis faktor eksternal. Karena di sini bicara hospitality kan, ada dukungan kebijakan nasional, ada kekayaan potensi alam, kemudian persaingan dengan daerah lain, ini sudah masuk eksternal kalau menurut saya. Nah, untuk sampai ke sini, saya lebih fokus di dulu ya, kalau saya jadi seorang kadis ataupun kabid yang ada di situ, saya akan fokus ke masalah internal saya dulu. Setelah itu baru masuk ke apa yang ke eksternal. Kemudian selanjutnya catatan saya soal, nah ini yang di bagian D, struktur organisasi masih memuat empat bidang atau urusan. Di sini kan ada pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Jadi ada 4 urusan. Nah, ini kalau menurut teman-teman, harusnya ini pariwisata berdiri sendiri gitu ya? Ya, Bapak, karena Ya, memang kan pariwisata kan skupnya harusnya memang lebih betul. luas ya, Pak ya. Betul. Tetapi ingat, ini kapasitas fiskal daerah itu terbatas. Makanya kalau kita bicara pemerintahan yang modern itu adalah yang miskin struktur tapi kaya fungsi gitu. Kalau bisa dirumpunkan dalam satu rumpun, kenapa tidak? Yang penting kan fungsi-fungsi itu berjalan dengan baik. Nah, makanya di sini dibutuhkan kapasitas SDM yang mumpuni gitu. Kalau kita bicara ya kalau maunya birokrasi, ya pasti maunya menciptakan kotak-kotak, menciptakan jabatan-jabatan kan. Saya sebagai kabid, saya sebagai kepala dinas, nah itu kan begitu kan, ada tunjangan, ada fasilitas, maunya seperti itu. Tapi itu penggemukan birokrasi. Harusnya kalau bisa makin ramping begitu kan. Nah, saya tidak tidak begitu tertarik untuk kembali memisahkan mereka. Sudahlah, yang 4 ini tetap saja seperti ini. Cuma pembagian kerjanya itu yang harus dipertajam lagi. Kemudian alokasi anggarannya yang proporsional. Tidak ada yang namanya anak emas, anak tiri gitu dalam satu dinas untuk menilai bidang-bidang yang ada. Nah, harusnya seperti itu. Nah, makanya di sini kompetensi seorang kadis, sekdis, dan kabid itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing supaya bisa menjalankan 4 tupoksi ini dengan baik gitu. Tanpa harus kita mencari-cari alasan bahwa dengan harus berpisah maka dinas ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian di bagian ini yang bagian E, belum optimalnya mitra kerja dalam pariwisata, ini tadi saya sudah singgung soal Permendagri 22 tahun 2020 itu sudah ada regulasi yang mengatur tentang kerjasama antara daerah dengan kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga berikut skema pembiayaannya. Tadi saya sudah sebut ada pinjaman daerah, ada KPBU ataupun CSR. Itu bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan itu diperlukan pimpinan-pimpinan yang canggih kan. Kalau pimpinannya nggak punya pengetahuan soal itu, dia bingung mau bikin program kegiatan seperti apa untuk mendapatkan skema pembiayaan seperti itu kan. Itu kan harus ada proposal, ya kan, ada RAB yang jelas, tujuan yang jelas, impact yang jelas, sehingga orang mau memberikan dana CSR-nya gitu ataupun pinjaman. Nah, kemudian ini catatan saya tadi yang seperti di kelompok-kelompok sebelumnya soal claim. Di sini teman-teman kelompok 4 itu mengatakan di huruf F bahwa telah terjadi tumpang tindih atau overlapping antara regulasi dengan kewenangan karena ada 4 urusan yang dibahas. Nah, cuma ketika kita mengatakan ada peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, itu tidak diberikan fakta dan data yang konkret, sehingga yang muncul cuma klaim begitu kan, padahal harusnya ada bukti nyata untuk mengatakan seperti itu. Terus yang selanjutnya ini rekomendasi, ini pemekaran. Pemekarannya yang saya bilang tadi, saya tidak begitu sepakat dengan rekomendasi seperti ini karena
agak sulit ya kalau kita mau membuka ruang lagi untuk menciptakan kotak-kotak di dinas-dinas yang baru karena eh, tadi uangnya sudah sangat terbatas, jadi saya lebih tertarik kepada pemekaran itu tidak perlu, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas, hampir semua bergantung pada DAU dan DAK, sehingga kita optimalkan saja dengan struktur yang ada, pembagian kerja yang jelas, pembagian anggaran yang proporsional, dan saya membayangkan antara 4 bidang itu saling bersaing begitu, ketika dia menerima anggaran dari TAPD, misalnya TAPD mengalokasikan pagu anggaran tahun 2025 tahun 2026 untuk Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga adalah sekian. Nah, ketika ditentukan seperti itu, harusnya seorang kadis itu meminta kepada kepala bidang untuk presentasi. Kita punya ada duit segini, gitu kan. Kamu bikin program kegiatan seperti apa sehingga saya harus mengalokasikan uang sebesar ini untuk bidangmu. Harusnya ada semacam kompetisi di situ, bukan bagi rata atau mengutamakan satu bidang tertentu di bidang lainnya tanpa ada parameter yang jelas. Kalau ini dibiarkan, nanti akan menimbulkan kecemburuan di antara bidang-bidang yang ada, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan, akan berlarut-larut, maka persoalan kelembagaan seperti yang diidentifikasi sebagai masalah utama dalam dinas ini, itu semakin melebar masalahnya. Nah, kemudian di sini dikatakan rekomendasi terkait kelembagaan itu perlu menyusun grand design. Grand design ini nggak cukup, harus ada yang namanya roadmap, peta jalan. Jadi setelah kita menyusun grand design, harus ada peta jalan. Ini penting sebagai apa? Sebagai turunan atau derivasi dari desain besar yang sudah dibuat. Kan sudah ada desain besarnya, nanti dituntun dengan petunjuk teknisnya melalui roadmap. Nah, ini juga jangan ketinggalan untuk disampaikan sebagai sebuah rekomendasi. Kemudian di sini dikatakan kita perlu mengembangkan UPT. Nah, ini perlu hati-hati ini UPT. UPT itu kita menciptakan dapur sendiri di luar dinas. UPT itu unit layanan itu punya dapur sendiri, punya pengelolaan keuangan yang mandiri. Pertanyaannya, duitnya ada nggak? Duitnya ada nggak? Karena itu mandiri loh, dia mau melakukan kegiatan itu tanpa koordinasi secara atasan bawahan, tidak seperti itu dia koordinasinya. Kalau kita buka namanya UPT, dia mandiri, bersifat otonom. Jadi koordinasi itu hanya sebatas koordinasi tanpa menjadi atasan atau bawahan dengan dalam tanda kutip ya. Dia punya otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri kalau kita pakai. Konsekuensinya duitnya ada atau tidak. Nah, kemudian di sini yang di bagian D rekomendasi penguatan kelembagaan itu disebutkan ada penyatuan visi misi nasional. Nah, kalau penyatuan visi nasional ini kalau saya sebagai seorang kadis, saya akan bilang, wah kalau itu mah bukan urusan saya Mbak Yuditya, itu mah urusan pusat. Saya ini orang daerah, cuma melaksanakan aja. Jadi itu saya kira di luar kuasa Pemprov bubble lah untuk cawe-cawe di pusat. Dan kalau untuk rekomendasi strategis, nah, apa yang disebut tadi ini ada 5 ya, penguatan komitmen, dokumen. Nah, ini dibilang nih penguatan komitmen harus masuk ke dalam dokumen perencanaan, ini tepat ya. Jadi semua yang disebutkan ini 5 ini harus ada, pastikan itu ada di dokumen perencanaan. Sebab kalau tidak ada, itu hanya ngomong aja, nggak ada hasilnya. Mungkin itu sementara Yuditya, iya benar Yuditya. Ya, betul saya Bapak. sampaikan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kita fokus kepada kelembagaan dengan 6M dibantu dengan analisis Fishbone. Itu saya kira bukan pekerjaan yang ringan itu, yang dengan menganalisis 6M itu, apalagi dengan sumber daya yang terbatas, belum lagi kita bicara bagaimana relasi kuasa antara kepala dinas dengan kepala bidang, antara kepala bidang dengan kepala bidang, antara kepala bidang dengan staf. Itu kalau kita telah lebih dalam, wah makin kompleks persoalan.
Jadi 3 tahun itu waktu yang ya cukup cukup inilah cukup relevan untuk kita kita targetkan untuk menyelesaikan masalah kelembagaan dengan 6 persoalan yang tadi. Demikian, terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas masukannya, Pak Ilham. Kembalikan ke Bu Dede ya. Ya, terima kasih Pak Ilham. Banyak sekali ternyata ya. Banyak, banyak. Banyak sekali PR kita gitu. Dan itulah dengan Pak Ilham membuka jalan ya pada titik-titik mana kita harus fokus dan harus seperti apa kira-kira nantinya di tahapan advokasi ya selanjutnya itu kita berharap rekomendasi ini memang memungkinkan bisa dilaksanakan oleh pihak Lokus. Nah, untuk itu kalau untuk sampai siang ini Pak Ilham mohon izin ada PR untuk catatan-catatannya. Sekali lagi saya sampaikan sangat penting buat para peserta ya untuk kelompok-kelompok ini untuk menjadi penyempurnaan ya dalam laporannya. Kemudian itu yang ditunggu oleh peserta. Untuk selanjutnya nanti kita ini kan udah jam 11 ya. Para peserta akan breakout room untuk menyelesaikan laporannya sesuai dengan arahan dan masukan dari Pak Ilham. Saya kira mungkin peserta sudah mencatat apa yang penting, tapi tetap saja catatan tertulis itu penting banget gitu buat para peserta dari Bapak. Untuk itu selanjutnya para peserta akan breakout room Mas Rian ya untuk menyelesaikan. Saya potong sebentar Bu. Ya. Jadi catatan itu saya akan berikan kalau teman-teman bisa ngirimkan laporan utuhnya ya yang dalam bentuk Word. Ya, betul. Ya. Jadi makanya untuk siang ini peserta menyelesaikan laporannya secara lengkap, artinya dalam bentuk Word supaya Bapak Ilham bisa memberikan catatan-catatan pentingnya. Jadi jangan PPT ya, Bapak Ibu para peserta jangan PPT, tapi Word. Supaya kalau PPT kan susah Pak Ilham memberikan catatannya. Tapi kalau bisa di sebelah kanan apa yang harus dipertajam dan kalau PPT itu saya nggak tahu pokok pikiran yang mau dimasukkan itu seperti apa gitu. Iya kan, ini kan alur pikirnya semua ada di peserta. Nah, kalau dalam laporan itu lebih lengkap. Makanya saya minta peserta setelah selesai sesi ini, maksudnya sebentar lagi langsung breakout room untuk melengkapi laporannya ya. Kemudian nanti ini akan dikirim juga ke Pak Ilham untuk diberikan catatan-catatan sambil nanti the show must go on. Para peserta akan menyusun draft untuk advokasinya ya. Dan jangan lupa apa tadi yang disampaikan secara lisan itu ada di dalam tulisan gitu. Nah itu ya. Jadi tadi kesannya apa yang karena penjelasannya di lisan ya. Ya lisannya bagus Bu. Iya. Tapi laporannya belum muncul nih. Karena laporan yang diberikan ke Pak Ilham itu masih PPT gitu kan. PPT kan perlu penjelasan gitu. Nah, kalau di Word itu dengan seluruh penjelasannya dan usahakan masukan-masukan yang dari Pak Ilham tadi udah tercover di dalam laporan yang baru ini. Ya. Jadi masukannya apa seperti saya kira peserta sudah menyimak semuanya ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Barangkali mungkin Bu Rini ada hal yang akan disampaikan, menambahkan. Kita ini dulu, stop dulu ya, close dulu ya, baru nanti. Oke. Kalau begitu para peserta dan terutama Pak Ilham yang baik hati dan tidak sombong untuk berbagi ya, istilahnya banyak hal memang yang perlu kita pikirkan ya. Ada titik-titik mana yang kemarin mungkin masih tersembunyi ya udah dibukakan.
Nah, terima kasih banyak untuk segalanya dari Pak Ilham. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, yang jelas untuk pencerahannya ya, dan waktunya tentu saja. Terima kasih banyak. Namun kita juga masih berharap ada arahan lah, apa yang diterima Bapak, apakah kita bisa langsung menerima semuanya terus menuangkannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu yang penting. Maka mungkin kiranya Bapak bisa memberikan waktu dan kesabarannya pastinya ya, seandainya kelompok ingin berkonsultasi lagi dengan Mangga, silakan Bu. Saya terbuka, nanti kirim aja, nanti saya review. Di luar ini saya juga masih ya. bisa bantu lah. Ya, itu yang penting ya, para peserta. Kita meminta kesediaan, keikhlasan Pak Ilham untuk membuka ruang diskusi bagi para peserta semuanya, artinya 4 kelompok ini. Mungkin itu saja dari kami, Bapak Ilham. Terima kasih, mudah-mudahan nggak kapok ya, karena ini masih sesuatu yang baru, masih sesuatu yang baru Pak. Jadi masih ada miss juga. Makanya ketika di awal itu mungkin mereka masih pola lama yang key success factor yang disajikan, padahal sekarang polanya udah berubah, fokusnya kepada problem solving. Itulah Pak. Jadi atas segala miss-nya kami juga mohon maaf, dan ini masih karena sesuatu yang baru, masih banyak kekurangan dari kami. Itu saja mungkin Bapak. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak ya. Amin. Kesabaran tentu saja, kesabaran, karena kita masih ingin terus menggali banyak hal dari Bapak. Itu dari kami, dan saya kira silaturahmi kita juga insya Allah mudah-mudahan bukan hanya sekarang ya. Peserta juga sangat mengharapkan Bapak atas peran, masukan dan arahannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Bapak walaupun di luar Zoom ya Pak ya. Di luar Zoom. Nomornya saya kira sudah ada ya, Pak Ilham, Pak Rian, nomornya Pak Ilham ada kan? Mohon juga untuk diberikan kepada ketua kelompok aja, mungkin dari 4 kelompok. Jadi memungkinkan mereka bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih. Kemudian boleh mungkin Pak Ilham, boleh kiranya Bapak mungkin ada kesibukan yang lainnya, Bapak boleh diperbolehkan berkenan untuk meninggalkan forum Zoom ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan mohon maaf atas segala hal yang mungkin nanti ke depan akan selalu mengganggu Bapak. Terima kasih untuk konsultasinya. Sama-sama. Terima kasih semua teman-teman, Bu Dede, Bu Rini, Bu Hayati, dan terima kasih. Terima kasih. Saya izin dulu ya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Pak. Nah, untuk Pak Rian mohon dibukakan breakout room lagi dalam kelompok ya. Dan arahannya dari kami, Bu Rini dan saya, setiap kelompok untuk menyempurnakan laporannya sesuai dengan masukan dan arahan dari Pak Ilham dalam bentuk Word. Kemudian nanti akan dikirimkan ya. Kirimkan juga ke Pak Ilham, karena Pak Ilham ingin lihat kalau misalnya masih ada catatan juga dari beliau. Itu deadline-nya kapan? Siang ini ya? Ya. Jam 2. Jam 2 harus masuk lah ya ke Pak Ilham, karena selanjutnya kirim ke link kita aja dulu. Iya, ke drive ya. Dikirim ke link drive yang kemarin ya. Kemudian nanti jam 2 Bapak Ibu masuk lagi, karena kita harus masuk ke mulai bersiap diri ke advokasi. Dan laporan Bapak itu bukan hanya sampai ke desain ya, yang diharapkan udah sampai ke advokasi aja ya. Karena besok akan bertemu dengan pakar dari narasumber Babel. Ya, narasumber Babel. Besok udah dengan narasumber Babel. Jadi laporan yang diharapkan ini sudah sampai ke advokasi ya, advokasi. Ya. Jadi bukan cuma sampai ke desain, tapi sampai ke advokasi. Kan dari tadi udah bisa ditarik segala sesuatunya, kemudian lanjut ke advokasi. Jam 2 masuk lagi di dalam forum Zoom
yang kita akan lihat seperti apa karena besok sudah harus bertemu dengan pihak Lokus. Saya kira mungkin itu bisa dipahami ya. Dan laporannya tolong kalau PPT mungkin boleh, tapi yang penting adalah dalam bentuk Word. Walaupun itu juga saya berharap bisa infografis. Bu Rini ada tambahan? Cukup? Nanti jam 2 kita bertemu lagi ya di dalam forum Zoom. Ini Zoom. sekarang breakout room. Ya, sekarang breakout room. Mas Rian, halo. Iya, Monitor? baik. Ya? Kalau begitu, saya buka breakout room-nya ya. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kita ini boleh? Boleh. Iya, mereka udah masuk ke breakout. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di main room, silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Recording stopped. Mas Rian belum ada ya? Oh, Ibu kelompok berapa, Bu? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, Ibu Tati. Iya, makasih. Aku kelompok 1, Mas Ryan. Oh iya, Pak Gemon ya. Pak Gemon kelompok 1 ya. Izin. Bisa saya masukin, Pak? Mohon maaf. Ini masih ada Pak Andi kelompok 1 ya, Pak Andi ya?